Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi terkait membangun budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait membangun budaya sekolah sebagai pengimbasan dari tugas calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu budaya positif sekolah. Jadi ada komunitas dari situ nanti Bapak Ibu bisa digerakkan. Kemudian yang kedua, faktor pendukung yang berikutnya adalah pendekatan inquiry apresiatif, paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi nanti saya akan berpanjang lebar nanti di budaya positif karena materi kita pada hari ini terfokus ke komponen budaya positif. Sedikit saya berikan gambaran, mungkin bisa di hari-hari berikutnya akan diperjelas yang komponen yang lainnya. Sedikit saya berikan gambaran paradigma inquiry apresiatif atau pendekatan inquiry apresiatif itu adalah pendekatan yang diinginkan pada kurikulum merdeka. Jadi kita dituntut untuk menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif itu mendongkrak paradigma lama, di mana yang selama ini kita pakai, kita dihadapkan dengan masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah yang saat itu yang kita hadapi. Itulah yang selama ini kita pakai. Nah, paradigma lama yang kita pakai ini itulah yang dirolak dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, di mana paradigma inquiry apresiatif ini yaitu suatu proses perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Perubahan kolaboratif maksudnya di sini Bapak Ibu, ketika kita melakukan perubahan, kita itu tidak sendirian, ya, tapi bekerja tim. Segala sesuatu yang terlibat di dalamnya, semua pihak itu kita libatkan. Kemudian berbasis kekuatan, ada kekuatan yang mendasar, ada kekuatan dasar kita. Kalau yang sebelumnya kita pakai paradigma lama itu ada masalah, kita fokus ke masalah itu saja. Kalau inquiry apresiatif ini itu dasarnya itu dia fokus pada masa lalu dan masa depan. Jadi dia juga memikirkan masa depan dengan menggunakan sebagai dasar kekuatannya adalah pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi dengan hubungan-hubungan baik. Nah, itu yang dijadikannya dasar kekuatan untuk bisa nanti menyelesaikan masalah. Nah, tidak seperti yang paradigma lama khusus pada fokus tuh masalah ini dan harus selesai. Kalau ini masa lalu dan masa depan, sudah memikirkan yang kedepannya dengan mengacu menjadikan dasar yang kuat pengalaman-pengalaman tadi, kemudian kemampuan berbagi dengan teman atau sharing. Ya, ini kemudian di inquiry apresiatif ini untuk mewujudkannya kita menggunakan tahapan bagja. Ada istilahnya bagja. B itu buat pertanyaan. Kira-kira kita pakai A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Saya turun ke bawah ya. Misalnya bagja ya. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik pasti menginginkan punya impian tentang suatu pembelajaran. Kalau Bapak Abdullah sendiri
Bapak Abdullah menginginkan pembelajaran yang seperti apa di kelas Bapak Abdullah? Pembelajarannya yang seperti apa, Pak? Yang kira-kira Bapak perlukan? Bapak menginginkan kelas saya nanti seperti ini, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, atau ada impian Bapak yang lain? Misalnya semuanya nanti langsung bisa mata pelajaran pian angkuran ya Pak ya. Nah, misalnya apa Pak yang pian harapkan? Kemarin ada dari Bapak Noah yang narasumber kemarin. Ya. Itu ya terima kasih. Karena kemarin pesan itu Anda mengajarkan sablon kemarin itu siapa ya orang kemarin itulah, tapi dengan harapan alatnya disediakan dan engkau aja hanya mengatur waktu itu, asal anak yang kita ajar ini karena banyak turunnya berkelompok itu saja. Terima kasih Pak. Jadi Bapak menginginkan anak-anak punya keahlian di kelas Bapak mengharapkan suatu pembelajaran yang lengkap sarananya dan anak-anak nanti bisa punya keahlian sendiri. Nah seperti itu tahapan inquiry apresiasi. Tahapan B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan itu misalnya bagaimana saya menciptakan pembelajaran saya yang misalnya seperti Bapak tadi yang bisa menghasilkan skill atau pembelajaran yang menyenangkan. Itu B-nya, buat pertanyaan. Dari situ kita punya tujuan, sudah punya arah. Kemudian ambil pelajaran. Nah, jadi apa yang kita impikan di masa depan? Misalnya kita sudah tadi menginginkan pembelajaran, saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mimpi kita, misalnya saya menggunakan metode ini, apakah itu akan terlaksana? Nah itu nanti. Kemudian jabarkan rencana. Nah dijabarkan rencana inilah Bapak Ibu menuliskan langkah-langkah nanti, langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan supaya mimpi saya atau tujuan saya yang misalnya menciptakan pembelajaran yang menarik, kelas yang menyenangkan, anak-anak keluar punya keahlian seperti yang Bapak inginkan tadi. Nah, itu tadi sedikit-sedikit dibuat langkah-langkahnya. Kemudian A-nya atur eksekusi, proses pengerjaannya. Pada saat Bapak mau menerapkan semua langkah-langkahnya itu, apa yang Bapak perlukan? Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat yang akan mendukung? Karena pada dasarnya di kurikulum Merdeka ini adalah yang kita terapkan itu adalah sikap kolaborasi. Jadi kerja tim, bukan kerja sendirian. Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa kita dituntut untuk menggunakan pendekatan, merubah pendekatan lama, paradigma lama, kita menuju ke paradigma inquiry apresiatif, yaitu seperti tadi karena ada tahapan-tahapan yang bisa menuntut kita. Intinya inquiry apresiatif ini adalah tujuannya ingin menggali potensi anak dari beberapa banyak pertanyaan yang kita buat ya. Itu pembelajaran yang tujuan kita adalah menggali potensi anak. Kemudian pembelajaran yang berfokus pada muridnya, itu tujuan yang diinginkan pada paradigma ini. Potensinya, kemudian aset-aset positif yang ada di sekitar kita berdayakan ya. Kita munculkan semuanya, itulah tujuan dari inquiry apresiatif. Dia menggali sesuatu yang positif. Nah, kita tinggalkan yang ketiga, 3 faktor pendukung. Sekarang kita masuk ke komponen pendukung yang selanjutnya, yaitu budaya positif. Nah, bisa Bapak Ibu lihat apa itu budaya positif. Nah, sekarang budaya positif adalah salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa untuk maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal. Jadi ada nilai-nilai dan keyakinan universal, keyakinan yang menyeluruh ya secara umum. Kemudian
mengapa perlu budaya positif di sekolah? Ya, kita ketahui bahwa di sini bisa Bapak Ibu lihat pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri sendiri. Ya, ada dua motivasi, intrinsik dan yang dari dalam, kemudian ada eksternal ya, yang dari luar. Motivasi yang dari dalam, dia kesadarannya tumbuh dengan sendirinya. Kalau motivasi dari luar seperti misalnya Bu Mursida, kalau Ibu Mursida nanti pembelajarannya menarik, saya kirim ke luar negeri. Nah, itu motivasi eksternal ya, karena kita memberikan sesuatu sebagai timbal baliknya ya, dari apa yang telah Ibu Mursida lakukan. Kemudian untuk membangun sebuah budaya positif, tentunya kita memerlukan beberapa faktor pendukung, karena budaya positif itu tidak serta-merta bisa terwujud. Ini ada sekitar 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 penerapan budaya positif di sekolah. Ini bisa diterapkan. Yang pertama, kita mengerti konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu nanti ini yang akan dilakukan untuk menerapkan budaya positif. Konsep disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu sendiri apa? Ibu Mursida, menurut Ibu Mursida, disiplin itu apa? Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sharing-sharing saja sambil Bapak Ibu bagi Mursida, disiplin, siswa disiplin itu seperti apa? Ya, menurut saya disiplin itu siswa bisa datang tepat waktu, kemudian siswa kalau masuk ke kelas itu, kalau gurunya sudah ada, siswanya sudah siap untuk belajar. Terima kasih kepada Ibu Mursida, ya benar sekali ya. Jadi disiplin itu suatu pembiasaan siswa untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan ya. Namun terkadang kita membuat aturan ya, baik siswa maupun guru tahu benar bahwa dan sepakat bahwa aturan itu benar dan itu dilaksanakan. Tapi kenapa tetap masih banyak siswa yang melanggar aturan? Nah, itu kita kembali tadi ke yang Ibu Mursida sampaikan, bahwa siswa itu harus bisa mentaati tata tertib sekolah, misalnya datang jam sekian. Nah, itu nanti yang akan diubah Bapak Ibu. Kalau dulu kita membuat peraturan, sekarang istilahnya keyakinan, namanya keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu, saya juga baru dapat istilahnya selama mengikuti pendidikan ini, itu ada istilahnya keyakinan kelas. Jadi aturan kelas, aturan sekolah itu diganti lagi dengan istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ya, next. Ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Ini sesuatu, kenapa ada keyakinan kelas atau keyakinan? Tentu kita sebagai manusia, ya, itu ada dorongan tersendiri untuk melakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C. Pasti itu ada motivasi dari dalam diri kita. Motivasinya apa saja ini dibahas, ada 3, yaitu yang pertama, seseorang melakukan suatu tindakan ya atau perilaku, itu bisa motivasinya didasarkan motivasi yang pertama, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi seseorang itu melakukan berperilaku itu karena motivasi yang kedua
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan disiplin positif ini ada pada motivasi yang ketiga. Jadi tujuan disiplin yang ingin dicapai itu adalah motivasi yang ketiga. Sekarang menurut Bapak Ibu, apakah di lingkungan kita sekarang kita sudah menerapkan yang ketiga atau yang pertama? Misalnya siswa harus datang pagi, jadi siswanya semua datang pagi. Apakah dia karena ingin menjadi orang mereka inginkan, atau karena itu dari dalam dirinya sendiri punya nilai-nilainya tersendiri, ingin menjadi seperti yang mereka harapkan, atau karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, takut dihukum, datang terlambat kan dihukum, biasanya seperti itu kan? Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya kalau saya maju pelajaran ini nanti saya dapat door prize misalnya. Nah, menurut Ibu Nesa sendiri di sekolah kita kira-kira sudah menerapkan yang ketiga atau masih yang 1 dan 2? Oke, kalau dari Ibu pribadi, anak-anak kita sekarang masih berada yang di motivasi yang pertama. Tapi ada juga ibu beberapa anak yang mereka memang sudah terbiasa datang pagi, terbiasa dari kita menjaga di depan terlihat siapa yang kadang menghormati guru juga pada saat salim. Jadi untuk kebanyakan yang pertama, tapi ada beberapa anak juga yang berada di ketiga. Tapi pastinya bukan yang kedua. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa ya jawabannya. Jadi memang benar untuk menerapkan yang ketiga itu masih bukan sesuatu yang mudah karena pemahaman dari dalam dulu yang ditimbulkan. Kebanyakan kita itu anak-anak menjadi tertib atau disiplin itu karena takut dihukum, ya. Karena kalau dihukum mereka pasti merasa tidak nyaman atau tersakiti. Untuk menghindari merasa sakit, ya makanya adanya kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama menciptakan disiplin positif di sekolah yang nantinya mengarah ke budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mendisiplinkan itu tidaklah mudah. Nah, yang pertama tadi kita mengacu ke perilaku motivasi manusia yang ketiga. Kemudian dengan adanya motivasi dari dalam, orang bisa berbuat, jadi yang bisa menjadikan seseorang, oh saya kuat ini itu ya tadi motivasi. Nah sekarang untuk bisa sampai ke mendisiplinkan motivasi manusia yang ketiga, yaitu ada namanya kita seperti yang Ibu Mursidah tadi sampaikan, aturan-aturan itu nanti yang kita yakini dengan istilah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang kita pakai kata keyakinan, padahal pada dasarnya itu aturan. Kita ubah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena itu tumbuhnya dari dalam, lebih lama tertanam dan lebih mendalam maknanya, ya, lebih bermakna kegiatannya. Nah ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu, membuat ketidaknyamanan dan terpaksa. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengetahui perbedaan peraturan dan keyakinan kelas,
nanti sebagai rencana tindak lanjutnya kita sebagai guru, baik itu guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas, itu nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas dan kita tempel di ruang kelas anak-anak. Dan tentunya keyakinan kelas itu kita buat ya berdasarkan dari kesepakatan bersama, dari keinginan seluruh siswa yang disetujui oleh guru. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas, misalnya kelas yang anak walinya misalnya Ibu Fatria. Nah, Ibu Fatria membuat keyakinan kelas. Misalnya seperti apa, Bu? Satu keyakinan kelas misalnya, peraturan yang menjadi keyakinan kelas di kelas Ibu misalnya. Nah, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu keyakinan yang diyakini kelas 12. Jadi setiap siswa yang ada keyakinan kelas itu berasal dari keinginan siswa dan disetujui oleh wali kelas, sehingga dibuatlah nanti ditempel di dinding-dinding sebagai keyakinan kelas. Dan itu untuk kurikulum merdeka itu harus ada. Jadi bukan lagi nanti namanya aturan, tapi tulis keyakinan kelas. Kalau kita yang secara umum namanya keyakinan sekolah. Nah, itu nanti itu akan setelah Bapak Ibu dapat pencerahan ini, nanti akan kita lakukan di kelas masing-masing. Ya, jadi bahwa kita memang telah menerapkan sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan kurikulum sekarang. Bisa dilihat Bapak Ibu seperti apa membuat keyakinan kelas. Ada beberapa, yaitu dia harus lebih abstrak, ya. Kemudian berisi pertanyaan universal, maksudnya semuanya kena, ya. Tidak hanya beberapa orang saja yang cocok dengan aturan itu, semuanya layak dipakai. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, keyakinan yang positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah dihafal. Kalau perlu Bapak Ibu pakai istilah seperti misalnya kita 5S. 5S itu apa? Nah, sapa, senyum, salam, sopan, santun. Jadi kalau ketemu ibu wali kelasnya, hai Ibu, kok hari ini cantik sekali, kan apa? Ya, itu kan seperti itu. Misalnya kita pakai kata-kata yang singkat saja, yang mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Semua warga ikut berkontribusi dalam perbuatan, dan keyakinan kelas bisa ditinjau sewaktu-waktu, bisa diubah, ya, disesuaikan dengan kondisi yang saat itu. Untuk mencapai keyakinan atau peraturan kelas, otomatis kita sudah punya keyakinan, ya. Kita tahu bahwa datang terlambat ini nanti tidak baik untuk kita, ya. Yang pertama, misalnya datang terlambat itu kita bakalan ketinggalan pelajaran, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang biasanya bisa menjadi faktor utama dari tindakan-tindakan yang diambil oleh siswa, ya. Apabila misalnya kebutuhan dasar siswa atau anak ini terpenuhi, itu saja bisa saja dia maksimal. Contoh misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Siswa misalnya setelah jam istirahat langsung masuk, ya, karena di kantin antri siswa ini tidak sempat belanja, jadi otomatis dia masih merasakan lapar, sehingga pada jam berikutnya guru yang lainnya masuk, yang tadinya guru yang pertama itu dia masih ini, karena mungkin masih sarapan pagi, masih ada tenaga yang ada di tubuhnya karena setelah sarapan pagi. Tapi setelah siang hari, yang tadinya dia harusnya makan di kantin karena antri lama, jadi sehingga tidak sempat, waktu masuk sudah berbunyi, dia masuk dengan tadi. Tentu saja Bapak Ibu, kalau perut kita lapar, kira-kira dalam posisi itu kita masih bisa menerima pelajaran?
Nah, tentu saja tidak kan. Nah, misalnya di jam ibu atau bapak selanjutnya, ternyata dia gurunya menerangkan, tapi dia cuma bengong atau tidur atau apa, seolah-olah tidak memperhatikan pelajaran. Padahal niat di dalam hatinya itu ingin memperhatikan pelajaran, tapi karena perutnya lapar, ya itu berarti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, dia kebutuhan yang pertama, 5 kebutuhan dasar itu kalau dia terpenuhi, itu bisa saja dia menghasilkan tindakan positif yang maksimal, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayang dan diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Seperti anak-anak sekarang kita ini paling senang main game. Nah, bapak lo berarti pengalaman. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya dia punya keinginan untuk diakui memiliki kemampuan, ya, bukan penguasaan, memiliki kemampuan di kelas bahwa saya mampu untuk, ada misalnya seperti ini, ada anak dia sering menulis tapi dia pemalu, ya, anaknya pemalu. Kalau guru masuk tuh dia ini, tapi dia pendiam. Ibunya tahu misalnya, oh ibu ini anak ini sekalinya bisa nih verbalnya untuk bercakap bahasa Inggris bagus, ini cuma dia pemalu. Akhirnya anak ini didorong oleh ibunya untuk mengikuti misalnya lomba debat bahasa Inggris atau lomba pidato, ya pidato bahasa Inggris. Nah, dengan mengikuti dan ternyata dia juara, dia berubah ternyata setelah itu. Dia berubah menjadi anak-anak yang semangat, yang dia memberi contoh, bahkan dia jadi pemimpin di kelasnya. Nah, ini menandakan bahwa yang tadinya anak itu diam seperti itu karena dia kekurangan itu tadi, kemampuan, ingin diakui memiliki kemampuan. Nah, seperti itu tadi ya Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan, dia tidak senang terikat, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Ketika 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi, insya Allah nanti itu bisa menghasilkan tindakan-tindakan positif yang kita inginkan. Tetapi ketika salah satunya itu bisa saja dia melakukan penyimpangan yang tidak sesuai, bahkan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalnya contohnya, dia berada dari kalangan yang tidak mampu. Dia melihat temannya, dia pengen juga punya ini, punya itu. Nah, yang akhirnya membuat dia melakukan sesuatu yang menyimpang karena kebutuhannya tidak terpenuhi tadi, ya. Itu tadi pentingnya 5 kebutuhan dasar manusia. Faktor pendukung berikutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru dituntut berada pada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, bertindak sebagai teman. Yang keempat, bertindak sebagai manajer. Yang kelima, bertindak sebagai pemantau atau pengawas. Nah, yang diinginkan di kurikulum Merdeka, ya, yang diinginkan untuk mencapai tujuan pendidikan ini adalah guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, ya, sebagai fasilitator, sebagai manajer yang mengarahkan anak-anak. Tapi yang seringkali kita lakukan kadang secara tidak sadar, yaitu posisi yang mana Pak Jenny? Dari 5 posisi ini kira-kira Pak Jenny yang mana yang biasa Bapak lakukan waktu berada di kelas? Atau semuanya? Ada beberapa. Itu mikrofon, ya. Biasanya ulun kada tipikal orang yang penghukum, pemantau, teman, dan membuat merasa bersalah. Biasanya itu. Ya, terima kasih. Jadi karena Bapak Jaini termasuk guru yang disenangi murid dan meskipun laki-laki tapi hatinya lembut, tidak memakai posisi kontrol menghukum, ya. Iya.
Jadi ya memang pada dasarnya Bapak Jenny itu disenangi murid karena Bapak Jenny senang ma'alabio. Nah, anak-anak senang. Tidak semua guru bisa ma'alabio. Biasanya guru-guru sains itu susah untuk melawak, ya kan Bu ya? Ya biasanya orang-orang yang punya jiwa seni yang bisa. Ya kalau kita yang sains karena ya satu arah, ya susah ya. Nah, itu jadi faktor penghukum. Di tujuan kita ini kalau bisa tidak dilakukan lagi tujuan posisi kontrol yang menghukum, ya. Tidak pembuat merasa penghukum itu ya seperti yang biasanya ada anak-anak yang misalnya tidak pakai atau pakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Nah, biasanya kita tanpa tahu alasan dan sebagainya kita langsung ambil sepatunya, sini nanti diambil. Nah seperti itu kan faktor penghukum. Faktor penghukum ini yang pertama itu anak akan tersakiti, kemudian penghukum itu prosesnya tidak terencana, dadakan. Kita melihat langsung menghukum, itu namanya menghukum ya, tidak direncanakan, langsung terlintas sendiri, atau push up di situ. Nah itu yang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Tentunya kalau faktor penghukum sudah pasti tidak bagus dilakukan karena menyakiti anak ya. Kemudian faktor pembuat bersalah. Nah, itu ada pada posisi ini guru akan berusaha membuat siswa merasa bersalah. Nah, menurut Ibu Mia sendiri faktor pembuat bersalah ini apakah termasuk ada dampaknya ke murid atau bagus untuk dilakukan di kelas? Kalau menurut Ulun pribadi, membuat murid merasa bersalah ada kalanya itu berdampak positif, karena mungkin di saat pembelajaran bersama guru ada perilaku anak-anak yang mungkin membuat gurunya marah tapi dia tidak sadar. Jadi kita perlu mungkin mengefek supaya dia tahu, oh ternyata perbuatan saya dengan guru itu salah. Kalau dari sisi negatifnya sendiri kira-kira menurut Ibu seperti apa kalau kita Mungkin merasa tidak konsentrasi dalam pelajaran, kepikiran. Iya. Terima kasih ya, luar biasa tanggapannya. Itu ya, jadi faktor pembuat bersalah seperti yang Ibunya sampaikan tadi itu ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Karena anak-anak yang tadinya merasa bersalah, kalau pas dapat anak yang baperan ya Bu ya, nah itu nanti akan dibawa dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya ya, karena dia selalu merasa saya salah, kasihan ibu itu, dia merasa menjas dirinya sendiri ya. Kalau dia pas dapat anak yang tertutup tadi, itu akan lama untuk kembali seperti semula. Kemudian faktor sebagai teman. Nah, faktor sebagai teman ini biasa dilakukan pada posisi manajer. Jadi posisi kontrol manajer yang kita harapkan bahwa setiap pendidik harus memiliki posisi manajer. Itu ada kalanya seorang manajer itu bisa bertindak sebagai teman. Kemudian ada kalanya seorang manajer itu bisa bertindak sebagai pengawas atau pemantau, ya. Jadi dia bisa. Cuma kalau di posisi manajer, ya, posisi manajer itu menyelesaikan masalah. Ya, masalah itu diselesaikan, membuat murid itu bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, karena proses penyelesaian masalah itu oleh murid sendiri, digali kesadaran akan kesalahannya. Kalau masih berada pada posisi teman ya sebagai teman, untuk akhirnya nanti seperti apa itu belum bisa diketahui. Kemudian sebagai pengawas atau pemantau, kalau pengawas atau pemantau itu masih bisa ngomong, kalian tahu apa konsekuensi yang akan kalian dapat. Nah,
kalau kita sebagai posisi manajer, kita tidak boleh ngomong seperti itu ya. Anak-anaklah yang kita gali cara berpikirnya. Misalnya tadi terlambat ya, atau misalnya tadi di kantin makan apa? Makan terlalu banyak Bu. Nah ya itu tadi, kalau makan terlalu banyak, ini Bu mules, tidak konsen pelajaran, tidak, kan dia sendiri yang menggali. Itu yang diinginkan posisi manajer ya, sebagai fasilitator. Tapi nanti hasilnya itu anak-anak sendiri yang menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkannya sendiri, dan hasilnya dia juga tidak terpaksa. Dia senang akan yang dia harus lakukan sebagai bahwa telah berbuat seperti ini, dia harus seperti ini berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara penyelesaian masalah. Inilah yang diinginkan pada tujuan pendidikan. Penyelesaian masalah itu kan bisa dengan hukuman tadi, kemudian bisa dengan penghargaan, kemudian dengan cara restitusi. Kalau hukuman tadi itu serta-merta ya, tanpa rencana, kemudian bisa menyakiti murid. Kalau penghargaan, apakah penghargaan bisa menyakiti murid? Ibu Hesti, kalau misalnya Ibu Hesti memberi siswa penghargaan di kelas, kan penghargaan, apakah nantinya dengan menerapkan metode penghargaan itu bisa tidak menyakiti murid, atau suatu hari bisa menyakiti murid? Kalau menurut saya, penghargaan bisa menyakiti murid, bisa juga tidak, tergantung konteksnya. Misalnya kita menghargai siswa, misalnya bisa menjawab sebuah pertanyaan dalam suatu pelajaran, tapi di dalam kita memberikan penghargaan kepada satu siswa, ternyata kita malah tidak sengaja membandingkan dengan teman yang lain. Coba lihat si A, pasti yang satunya kan yang merasa dibandingkan pasti merasa tersakiti. Tapi bagi yang mendapat penghargaan itu ya senang-senang saja dia, gitu. Terima kasih Bu, luar biasa sarannya. Nah itu tadi penghargaan. Memang sangat benar ya, bahwa penghargaan itu terkadang bisa menyenangkan dan bisa tidak menyenangkan. Seperti tadi, secara tidak langsung bisa menimbulkan ya yang tidak dikehendaki di kelas, yang misalnya memberikan penghargaan, yang lainnya terkucilkan. Kemudian ketika kita memberikan penghargaan, misalnya hari ini, besok-besok kita tidak memberikan lagi, kira-kira apakah anaknya masih sama seperti dulu memperhatikan kita? Jawaban bisa saja dua ya, bisa saja ya, dan bisa juga tidak, karena tidak ada lagi hadiahnya ya, seperti itu. Nah kemudian kembali ke restitusi. Restitusi inilah yang pemecahan masalah yang diinginkan, karena pemecahan masalahnya itu berasal dari siswa itu sendiri. Meskipun mungkin ini masih dilema oleh sebagian beberapa guru ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki anak wali ya, wali kelas, yang misalnya Pak Hasanul sebagai wali kelas, ada anak yang sudah beberapa kali mendapatkan laporan dari guru-guru lain. Anak itu, satu anak itu misalnya si A. Nah, Pak Hasanul ini kan untuk melakukan restitusi, karena yang namanya restitusi ini tidak boleh menghukum, dan itu tujuan pendidikan sekarang. Jadi kalau misalnya ada pengawas pendidikan nanti Bapak Ibu, nah khususnya memantau kita tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, ya itu tadi di kurikulum merdeka tidak boleh menghukum murid, tidak boleh merendahkan murid. Kata tidak saja itu tidak boleh ya. Jadi kita harus sabar, dan itu tidak mudah, karena biasanya kita tadi pakai teori, masih banyak pakai teori yang membuat merasa bersalah atau sesekali yang menghukum ya. Jadi ada restitusi, sebuah penyelesaian yang positif ini, itu tadi kita
tanya kenapa, ya sesabar itu kita harus kenapa berbuat seperti ini, padahal ini mungkin Bapak Ibu sudah nah misalnya kan seperti itu. Jadi tapi kita harus sabar, kenapa, harus tahu alasannya, harus ini. Jadi, nanti tanya lagi, oh lalu kalau begitu maunya apa? Nah terus anak tanya, jadi maunya nanti apa? Nanti harusnya nanti gimana? Jadi kayak apa solusinya? Dia sendiri yang mencari, kita sebagai fasilitator saja, manajer saja, itu posisi kontrol kita. Kita tidak boleh, oh konsekuensinya ini, nggak boleh ngomong kayak itu ya, meskipun itu bukan hukuman, konsekuensi ya. Jadi terkadang kita itu, oh ini konsekuensi, padahal sebenarnya itu bukan konsekuensi, itu adalah hukuman. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Kalau konsekuensi terencana, kalau hukuman tidak. Konsekuensi misalnya kita sudah punya aturan kelas, keyakinan kelas, ya datang wajib datang jam 7.30. Ada yang tidak datang kan ada konsekuensinya, yaitu itu namanya konsekuensi, ada aturan jelasnya. Kalau hukuman nggak ada. Itu tadi ya perbedaan hukuman, penghargaan dan restitusi. Restitusi itu tidak ada hukuman, ibu bapak harus sabar, kemudian penyelesaian datangnya dari siswa dan menyenangkan siswa. Ya, bisa Bapak Ibu lihat ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu dia tidak menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi bukan paksaan yang selama ini kan anak-anak kalau mau push up, nah biasa kan seperti itu. Nah itu ya, misalnya terlambat datang misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, bapak ibu harus tahu kenapa anak ini sehingga melakukan tindakan salah ini. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah misalnya tadi misalnya tidak sempat sarapan pagi karena kelaparan, dia singgah dulu makan. Nah singgah makan itu kan sekitar 10 menit, 20 menit, akhirnya dia terlambat ya. Kemudian cara yang paling baik, nah itu untuk sebagai penguatan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang dibentuk, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya, jadi tanpa ada rasa takut. Nah inilah yang tahapan terakhir dari budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 yang harus diterapkan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dari kata stabil, menstabilkan kondisi keadaan. Misalnya ada anak-anak bapak ibu yang lagi sedang berkelahi, ya mereka sampai yang tarik-tarik jilbab misalnya perempuannya, nah emosi semuanya. Nah di situ tujuan bapak ibu untuk menstabilkannya, bukan malah memarahinya. Ibu harus dengan sabar. Jadi menstabilkan kayak apa supaya kemarahan yang ada pada kedua anak ini bisa netral dan bisa diajak bicara untuk mencari solusi, ke posisi menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi bapak ibu nanti menanyakan ke mereka, tindakan yang sudah dilakukan ini benar atau tidak, ya? Kira-kira menurutnya benar atau tidak? Itu kita cuma posisi kita seperti itu saja. Tidak boleh bapak ibu mengatakan bahwa tindakan kamu salah. Nah itu tidak boleh kita, meskipun memang dia salah, tapi kita dengan sabar harus mengarahkan, menunjukkan menurut Tiana misalnya, ini salah tidak? Nah sabar kan? Nah kalaunya yang dulu yang kita terapkan dulu itu sudah tahu salah kan seperti itu. Nah ya itu tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu maksudnya di sini adalah menanyakan aturan-aturan tadi. Apakah dia masih ingat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat? Nah itu ya. Iya. Ya, karena ini azan, kita cukupkan sampai di sini.
sudah nanti ada video yang akan ditayangkan. Coba nanti Bapak Ibu menghubungkan dengan segitiga restitusi video yang akan dikirimkan, dan Ibu sebagai tindak lanjut Ibu tentukan apa saja tentang faktor-faktor pendukung yang 5 tadi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan tentunya selanjutnya nanti kita akan sama-sama yang pertama membuat keyakinan kelas. Anak-anak sekalian, hari ini kita luangkan waktu sedikit untuk membuat keyakinan kelas yang dulunya itu merupakan apa? Peraturan kelas. Jadi peraturan kelas nanti kalian harus punya ya, yang tentunya berasal dari ide-ide kalian sendiri. Jadi setiap orang harus mengusulkan satu ide yang bisa disepakati bersama. Bisa dia mungkin Ansor, kamu kenapa terlambat? Sudah jam berapa ini? Coba lihat, teman-temanmu sudah masuk kelas semua, sudah mulai pelajaran semua. Kamu terlambat lagi. Sini, masuk dulu, masuk Bapak. Maaf.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Anul, silakan masuk. Jadi begini Bu, Ansor hari ini datang terlambat. Ini sudah jam berapa, Pak? Sudah jam 9 lebih Bu. Iya, jam 9 lebih. Ya tadi mau saya bawa ke wali kelas Ansor, tapi wali kelasnya sedang mengajar Bu, jadi saya bawa ke sini. Iya. Tidak apa-apa. Nanti silakan ke Ibu aja. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya pamit izin melanjutkan tiket ya Bu. Iya, terima kasih Terima ya kasih Pak Bu, Anul ya. Assalamualaikum. Ansor hari ini datang jam berapa? Ansor pakai jam? Pakai jam 9 ya, bahkan lewat. Kira-kira menurut Ansor ini tindakan yang benar? Tidak. Ansori, Ibu mau tanya sama Ansori. Menurut Ansori, kalau siswa datang jam 9 itu seperti apa? Ya Bu, datang jam 9 itu sudah termasuk terlambat. Mohon maaf ya Bu, karena saya sudah terlambat hari ini datang ke sekolah. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau begitu, Ibu mau tanya ke Ansori. Ansori datang terlambat hari ini, pasti ada alasannya ya nak ya. Kalau gitu, bisa kira-kira Ansori ceritakan alasannya ke Ibu? Ya Bu, malam tadi saya main game hingga larut malam, sehingga pada pagi harinya saya masih mengantuk. Maaf ya Bu. Ansori masih ingat keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama? Ya Bu, masih ingat bahwa siswa harus ada di sekolah jam 7.30. Jika saya terlambat, maka saya sendiri yang akan rugi karena akan ketinggalan pelajaran dan tidak dapat melaksanakan sholat duha berjamaah. Oh iya, alhamdulillah kalau Ansori sudah paham kesalahan Ansori. Tindakan yang sebaiknya Ansori ambil menurut Ansori sendiri gimana? Yang pertama, saya akan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat duha sebelum masuk ke kelas. Yang kedua, besok saya tidak akan terlambat dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Syukur Ansori bisa dan tahu untuk bertanggung jawab. Karena Ansori sudah tahu kesalahan Ansori dan mau bertanggung jawab, Ansori jangan berkecil hati ya nak ya. Karena manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Hampir setiap manusia itu pernah berbuat salah. Ibu berharap kejadian hari ini tidak diulang lagi. Sekarang Ansori sebelum masuk kelas seperti Ansori tadi sendiri ngomong bahwa akan sholat duha. Silahkan boleh ngambil air wudhu dan sholat duha. Setelah itu masuk kelas, jangan lupa permisi sama guru yang mengajar di dalam kelas ya nak ya. Ya, silahkan boleh mengambil air wudhu. Nah, Ansori, apa yang dilakukan sini? Nah, Ansori, coba lihat. Ansori melakukan apa? Coba lihat. Tuh, buang sampah sembarangan kan? Ya. Ansori mesti ingat, kita tuh ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kita kalau kondisi seperti itu apa? Masih ingat? Apa itu? Bahwa setiap warga sekolah wajib
terjaga? Kebersihan. Nah, ya itu dia, masih ingat kan? Nah, berarti sekarang Ansori harus apa? Gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, silakan sekarang Ansori ambil dulu sampahnya. Baru ke ibu lagi. Angkat. Jadi Ansori pasti punya alasannya nak ya, kenapa bisa buang sampah sembarangan? Karena tadi saya buru-buru mau masuk kelas, karena di kantin antrinya cukup lama, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Oh, jangan diulang lagi nak ya. Pagi-pagi sudah terlambat. Ini buang sampah sembarangan. Meskipun manusia tidak luput dari kesalahan, yang manusia pernah berbuat salah, tapi jangan sering diulang nak ya. Ya, semoga Ansori bisa jadi anak pilih, saya pilih, dan seperti tadi mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Tadi sudah sholat duha? Sudah, Bu. Silahkan Ansori boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Saya Ansori, salah satu siswa SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Hari ini telah melakukan kesalahan. Tadinya saya sangat takut, tetapi setelah mendengar arahan dari Ibu Masita yang dengan sabar dan lembut menasihati saya, akhirnya saya menyadari dengan sendirinya kesalahan saya, dan saya disarankan untuk menemukan solusi sendiri sebagai rasa tanggung jawab akan kesalahan saya. Terima kasih, Bu, dan mohon maaf atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menjadi lebih baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga nantinya kita bisa menerapkan atau membangun budaya positif di sekolah dengan mudah, ya. Tentunya perlu kerjasama dan kolaborasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Udina, salah satu guru dari SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Alhamdulillah hari ini kami telah mendapatkan materi terkait membangun budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Masita sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Dan materi yang diberikan hari ini telah memberikan pencerahan bagi kami dari yang tidak tahu menjadi tahu bahwa adanya beberapa faktor pendukung untuk menerapkan budaya positif khususnya di SMA Muhammadiyah 2. Contohnya, semula saya masih samar antara hukuman dengan konsekuensi. Setelah menerima materi yang saya anggap itu adalah konsekuensi, ternyata adalah hukuman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Harapan kami dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, Ibu Masita bisa sering-sering berbagi ilmu kepada kami. Dan saya juga berharap bisa seperti Ibu Masita bisa lulus sebagai calon guru penggerak selanjutnya. Semangat Ibu Masita, sukses selalu.